Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Aulia Wulandari dengan NIM 212101100016. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran guru dalam bersosial. Peran sendiri memiliki arti. Peran adalah seseorang yang mempunyai status lalu ia melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan hak dan kewajibannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peran sosial guru dalam pendidikan. Peran sosial guru dalam pendidikan dapat disebut dengan kompetensi guru. Arti kompetensi sendiri adalah keahlian, kemampuan, dan kecakapan. Sedangkan maksud dari kompetensi sosial adalah kemampuan seorang guru berinteraksi dan berkomunikasi dan berbaur serta bergaul secara positif dan sesuai dengan peserta didik, tenaga kependidikan, masyarakat sekitar, orang tua atau wali murid, dan peserta pendidik. Hal tersebut dijelaskan pada pasal 28 ayat 3. Arti dari kompetensi guru adalah guru mempunyai kemampuan bersosial yang ia mampu menyeimbangkan dan menyesuaikan dirinya terhadap aturan pekerjaan, dan seorang guru bisa menyesuaikan dengan lingkungan sekitar di saat ia membawa tugasnya sebagai seorang guru. Ada indikator-indikator yang menjadi cerminan bagi kompetensi guru. Yang pertama, ikatan pendidik dengan peserta didik. Ada beberapa hubungan antara pendidik dengan peserta didik. Yang pertama, selaku menjadi seorang guru, ia dituntut untuk selalu bersikap baik guna menjadi tauladan bagi para peserta didiknya dan menjaga citra guru agar bisa disegani oleh siswanya. Yang kedua, di saat proses menjalankan peran dan tugasnya harus diiringi dengan rasa kasih sayang yang tulus, harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dan juga harus bisa berlaku adil kepada semua peserta didiknya. Yang ketiga, seorang guru dilarang keras menjatuhkan harga diri para peserta didiknya. Yang terakhir, seorang guru tidak diperkenankan memberikan jam pelajaran di luar yang telah ditentukan oleh sekolah dengan syarat memungut biaya yang tidak ditentukan oleh pihak sekolah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, yakni ada etika-etika yang harus dipenuhi oleh guru. Yang pertama, seorang guru harus mempunyai sikap lemah lembut disertai dengan adanya kasih sayang terhadap peserta didiknya. Yang selanjutnya, seorang guru harus berjuang tanpa tanda jasa atau tidak mengharapkan imbalan. Yang ketiga, saat menyalurkan ilmu kepada peserta didiknya, seorang guru harus maksimal dalam penyampaian ilmunya agar seorang peserta didik bisa menerima ilmu secara maksimal juga. Yang keempat, seorang guru harus mempunyai akhlak yang baik dan berusaha sekuat mungkin untuk menjauhi sikap atau akhlak yang tidak baik. Yang terakhir, saat memperlakukan peserta didiknya tidak dianjurkan di luar batas kemampuan seorang guru itu sendiri. Menurut situasi interaksi sosial yang dihadapi, peranan guru terhadap murid-muridnya dibagi menjadi dua, yakni kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di luar kelas bisa disebut situasi non-formal, dan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di dalam kelas dan disebut dengan situasi belajar formal. Indikator yang selanjutnya yakni hubungan guru dengan sekolah dan rekan sejawatnya. Adapun hubungan-hubungan yang harus dijalin oleh seorang guru dengan sesama guru, yakni dalam lingkup sekolahan, seorang guru harus meningkatkan dan memelihara kinerja, prestasi, dan reputasi sekolah. Yang selanjutnya, dapat mengajak dan memotivasi diri serta rekan kerja dalam mengajar agar lebih aktif dan kreatif lagi. Yang ketiga, di sekolahan dapat menciptakan bisa menciptakan suasana yang kondusif. Yang keempat, sesama guru harus saling menghormati dan tidak boleh saling menjatuhkan. Yang kelima, jika guru lain mengalami kesulitan, hendaknya guru satunya atau sesama guru itu saling membantu. Yang keenam, saling memberi nasihat dan membimbing sesama guru. Hubungan yang selanjutnya adalah hubungan guru dengan wali murid. Kode
Hubungan antara guru dan wali murid ini mempunyai kode etik tersendiri. Yang pertama, interaksi yang terjalin antara murid dan guru hendaknya disertai dengan kerjasama dan adanya timbal balik, agar jika ada kesalahpahaman atau kesalahan yang dialami di sekolah ataupun siswa, jadi seorang guru dan wali murid itu bisa kerjasama hingga dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dan yang kedua, jika ada kesalahpahaman antara orang tua dan wali murid, sebaiknya diselesaikan dengan cara musyawarah agar miskomunikasi yang terjadi itu bisa diselesaikan dengan baik dan bisa memberi paham untuk masing-masing agar bisa memahami dan bisa menyelesaikan masalah. Yang selanjutnya, hubungan guru dengan masyarakat. Hubungan guru dengan masyarakat ini mempunyai dua peran yang berbeda. Guru memiliki dua peran yang berbeda, yakni di sekolah seorang guru itu menjadi pendidik dan mempunyai tanggung jawab yang besar untuk bisa mendidik para peserta didik. Dan di tempat yang lain, yakni di masyarakat, seorang guru itu sebagai masyarakat biasa, yakni beliau harus bisa menyeimbangkan dirinya dengan masyarakat sekitar dan bisa membangun kerjasama agar masyarakat sekitar itu bisa menjadi masyarakat yang lebih baik lagi ke depannya. Yang selanjutnya, peran pendidik pada lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan sendiri memiliki arti suatu tempat atau wadah untuk berlangsungnya kegiatan belajar mengajar dan proses mendidik setiap individu peserta didik untuk berjalan ke arah yang lebih baik dan terarah melalui masyarakat sekitar dan interaksi sosial. Peranan guru dalam lembaga pendidikan ini dibagi menjadi 3 oleh Slameto. Yang pertama, seorang guru harus mempunyai peran dalam perencanaan dalam pembelajaran. Seorang guru diharuskan mempunyai rencana tersendiri atau perencanaan dalam pembelajaran agar kegiatan belajar mengajar yang diajarnya itu bisa berhasil. Seorang guru harus mampu mengatur dan mengolah kelasnya sehingga kelas bisa menjadi kondusif dan para peserta didik bisa belajar dengan bersemangat dan rajin. Seorang guru dianjurkan untuk terus berusaha memberikan pengajaran dan meningkatkan inovasi, produktif, dan motivasi yang baik kepada para peserta didiknya. Berbeda dengan Usman, ia membagi peran guru menjadi 3. Yang pertama, guru sebagai demonstrator. Demonstrator adalah sebagai seorang guru yang mempunyai peran sebagai demonstrator, maka diperkenankan bahwa seorang guru itu harus paham betul atau sangat menguasai apa yang akan diajarkan kepada para peserta didik dan mampu mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya sehingga menjadi pemahaman dan pengetahuan yang lebih luas lagi. Selanjutnya guru bisa menjadi pengelola kelas. Dalam tugasnya ini, seorang guru harus mampu dan bisa untuk mengelola kelas sebagai lingkungan belajar yang kondusif dan baik dalam aspek dari lingkungan sekolah yang perlu diadakannya keorganisasian. Yang ketiga, guru sebagai mediator dan fasilitator. Dengan peran sebagai mediator, guru diharuskan mempunyai keahlian dan kecakapan yang mendalam tentang media pembelajaran. Mengapa demikian? Karena media pembelajaran sangat penting dan menjadi alat komunikasi dan mempermudah selama proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru. Yang keempat, guru sebagai evaluator. Seorang guru mempunyai peran sebagai evaluator. Tugas dari evaluator adalah setelah berhasil melakukan kegiatan belajar mengajar, maka tugas guru untuk mengumpulkan data dan informasi. Dalam memerankan perannya sebagai evaluator, seorang guru mempunyai 2 fungsi, yakni yang pertama, mengamati kegiatan siswa sehingga ia dapat menentukan mana yang berhasil dan mana yang belum berhasil dan menggapai harapan dan tujuan yang telah ditentukan. Dan
dapat menetapkan sejauh mana para peserta didik dalam menguasai materi yang telah ditetapkan pada kurikulum sekolah. Dan yang kedua, dapat menetapkan guru mencapai keberhasilan atau belum dalam menjalankan program-program yang telah ditetapkan. Poin C, peran guru dalam masyarakat. Guru ini sebuah profesi yang tidak memandang kasta. Maksudnya seorang guru yang menyandang profesi pendidik ini bisa berbaur dengan berbagai macam kalangan masyarakat. Seperti guru bisa menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat elit, masyarakat menengah, bahkan dengan masyarakat pinggiran. Sebuah hubungan antara guru dalam masyarakat yakni dibagi menjadi 4. Yang pertama, hubungan guru dengan masyarakat elit. Pada zaman Mesir kuno, para filosof yang menjadi penasihat raja itu adalah seorang guru. Dalam kejayaan filsafat Yunani, ada 3 tokoh guru yang menjadi pengaruh dalam perjalanan Yunani. 3 tokoh tersebut adalah Socrates, Plato, dan Aristoteles. Para filosof Arab menyebut Aristoteles ini adalah guru pertama. Beliau merupakan seorang guru dari Iskandar Zulkarnain yang menjadi kaisar Yunani sampai beliau meninggal. Sejarah telah mencatat pada zaman Rasulullah SAW yang diikut sertakan dalam segala kegiatan beliau adalah para guru-guru yang pada zaman itu disebut sebagai para ulama. Dan para ulama ini dikirim oleh Rasulullah untuk menjadi duta-duta Nabi ke berbagai macam negara tetangga. Mereka dikirim untuk menjadi perutus dan sebagai syiar agama Islam. Dan di Indonesia sendiri banyak juga tokoh-tokoh yang dianggap sebagai pencetus Pancasila yang disebut sebagai Bapak Bangsa atau the Founding Father. Founding Father adalah Muhammad Yamin, Supomo, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara. Dan masih banyak lagi para tokoh yang mempunyai latar belakang sebagai seorang guru. Priai atau kaum priai inilah sebagai istilah populer seorang guru. Yang selanjutnya, hubungan guru dengan masyarakat menengah. Suatu profesi yang disandang oleh guru ini menjadi batasan bagi guru dalam berhubungan dengan masyarakat menengah. Hal ini sering terjadi dan nampak di kota-kota besar. Seorang guru cenderung hanya menjadi badan pengajar atau menjadi pendidik saja saat di sekolah, dan selebihnya saat di luar sekolah seorang guru ini kembali menjadi pribadinya masing-masing. Pada pandangan masyarakat menengah, seorang guru itu berperan sebagai guru les, guru SMP, guru SD, dan guru SMA, serta guru-guru pada bidang keterampilan lainnya seperti tari, musik, olahraga, dan lain sebagainya. Hubungan yang ketiga yakni hubungan masyarakat pinggiran dengan guru. Masyarakat dan pemerintahan sekitar sangat percaya kepada seorang guru. Dengan adanya bukti kepercayaan mereka, dibuktikannya berbagai mitra pada setiap kegiatan yang diselenggarakan di pedesaan dan kecamatan sekitar itu, tanggung jawabnya dipasrahkan sepenuhnya kepada seorang guru. Pada saat kegiatan KKN, kuliah kerja nyata, gurulah yang dipercayai sebagai mitra kerja kegiatan mahasiswa. Bukan hanya kegiatan itu, dalam kegiatan yang diselenggarakan di tingkat desa atau bahkan kegiatan tingkat kecamatan. Yang keempat, peran guru sebagai intelektual di masyarakat dan sebagai tokoh. Intelektual, apa sih intelektual? Intelektual adalah orang yang menggunakan kecerdasannya untuk bekerja, belajar, dan mengerjakan persoalan-persoalan dengan gagasan, dengan mengerjakannya dengan baik dan benar. Seorang guru dalam menjalankan perannya dengan sangat baik karena peran guru sangat vital dalam masyarakat, dan guru juga terus mengasah kemampuannya dan memperluas perannya guna mengimbangi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang termasuk peran dari guru ini pada aspek ekonomi dan budaya.
Seorang guru mempersiapkan diri dengan maksimal dan baik guna mencetak generasi muda yang berkarakter baik dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan aktif dalam setiap kegiatan serta bertekad untuk terus belajar sepanjang masa dan secara mandiri tanpa berpangku tangan dan bersandar kepada orang lain. Potensi perkembangan yang dialami peserta didik sebagai seorang pendidik harus menyesuaikan dan mengikuti atau mengimbangi perkembangan yang dialami oleh peserta didiknya. Poin yang D, peran guru sebagai bentuk profesi. Arti dari kata profesi sendiri adalah sebuah pekerjaan yang dilandasi dengan keahlian tertentu sehingga tidak semua orang dapat melakukannya. Ada 3 pilar pokok yang dimiliki oleh seorang guru sebagai profesi, yakni adanya kemampuan dan pengetahuan yang tinggi, mempunyai kode etik, dan mempunyai tanggung jawab profesi serta integrasi yang tinggi. Tugas guru sebagai profesi salah satunya adalah mengajar, melatih, dan mendidik peserta didiknya. Adapun tugas guru sebagai pelatih, yakni seorang guru dapat membantu dan melatih proses perkembangan dalam bidang keterampilan dan menerapkannya dalam kehidupan dan meyakinkan peserta didiknya bahwa hal yang diajarkan oleh seorang guru ini sangat penting pada masa depan mereka. Lain dengan tugas guru sebagai pendidik, seorang guru yang bertugas sebagai pendidik ini meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan kepada peserta didiknya. Seorang tokoh pendidikan Indonesia, yakni Ki Hajar Dewantoro, mencetuskan beberapa peran yang harus dijalankan oleh seorang guru. Ada 3 peran yang dicetuskan oleh beliau. Adapun ketiga peran tersebut adalah yang pertama, ing ngarso sung tulodo. Apa artinya? Artinya adalah seorang guru menjadi role model bagi para peserta didiknya. Jadi sebagai seorang guru dituntut untuk menjadi contoh kepada peserta didiknya, karena seorang guru mempunyai fungsi menjadi pemimpin bagi siswa dalam kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan setiap harinya. Yang kedua, yakni ing madya mangun karso. Maksudnya seorang guru menjadi motor penggerak dalam artian seorang guru harus mampu membangunkan semangat para siswa dalam proses belajar dan bisa menjadi penggerak inovasi sehingga para siswa menjadi lebih semangat dalam proses kegiatan belajar. Dan yang terakhir yakni tuturi handayani. Apa artinya? Seorang guru harus mempunyai peran sebagai motivator bagi para peserta didiknya. Dengan cara guru harus membangun semangat para peserta didiknya dengan memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai kehidupan serta memberikan motivasi-motivasi yang bermanfaat bagi mereka sehingga mereka mempunyai pandangan masa depan yang jelas dan lebih bersemangat lagi dalam proses pencapaian masa depan mereka. Seorang guru mempunyai tugas dalam proses mendidik anak didiknya yang dicetuskan oleh Raistia NK. Yang dicetuskan oleh beliau sebagai berikut. Yang pertama, menyalurkan kebiasaan-kebiasaan kepada anak didiknya yang berupa keahlian, kecerdasan, serta pengalaman yang ia punya. Yang kedua, menegakkan kedisiplinan. Yang ketiga, seorang guru mengurus bagian administrasi. Yang keempat, sebagai pemimpin. Seorang guru itu harus mampu menjadi pemimpin. Yang kelima, seorang sebagai berperan untuk menyatukan hubungan guru dengan masyarakat sekitar. Dan yang keenam, guru sebagai pembimbing dalam tujuan mengarahkan peserta didik menuju kedewasaan dan tidak bisa mengatur anak didiknya sesuai dengan kemauannya sendiri. Dan poin terakhir yakni peran sosial guru dalam pendidikan Islam. Dalam dunia kependidikan, seorang guru bukan hanya mengajarkan pada peserta didiknya dan meningkatkan kecerdasan akademik saja, namun seorang guru juga meningkatkan aspek spiritual dan keagamaan pada peserta didiknya. Mendidik peserta didik untuk mereka bisa memahami hubungan mereka dengan Tuhannya adalah suatu tanggung jawab yang sangat penting bagi seorang guru, karena
seorang guru mempunyai tanggung jawab untuk bisa membentuk karakter dan membentuk perilaku siswa itu mempunyai akhlakul karimah dan menjadi pribadi dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan mereka. Pada aspek spiritual dan keagamaan ini penuh tanggung jawabnya berada di seorang guru agama Islam. Namun alangkah baiknya jika semua guru yang ada di sekolahan itu mempunyai kemampuan dan potensi dalam pengajaran agama Islam. Dengan demikian pengajaran agama Islam di sini dapat berlangsung dengan maksimal, karena tugas ini tuh termasuk tanggung jawab dunia akhirat yang diemban oleh seorang guru. Seorang guru mempunyai pandangan tersendiri bagi masyarakat, yakni seorang guru dipandang masyarakat sebagai role model atau sebagai teladan bagi mereka dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Apalagi seorang guru yang menyandang peran sebagai guru pendidikan agama Islam, ia mempunyai peran yang sangat penting dalam membimbing peserta didik serta menjadi tokoh sosial bagi masyarakat untuk bisa menumbuhkan dan mengarahkan peserta didik serta masyarakat ke dalam peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah serta agama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.